Kita saya sambil ini nih lonjoran apa ya. Jadi itu ya guys, kelas A58 ya, kelas A58. Jadi tadi udah saya jelasin ya pengantarnya lah itu ya. Nanti pengantarnya nanti kita akan lebih detail. Kita ada pertanyaan bagus tuh ya. Jadi bagaimana apa tadi pertanyaan dari Sharon tadi ya, Sharon. Intinya kita memang akan bahas itu guys. Ya, memajaki ya subjek-subjek internasional, contohnya itu Amazon itu ya, itu yang menjadi contoh yang sangat jelas sekali ya sekarang ini ya. Selain itu ada juga misalnya ya Google ya, atau Apple yang tadi saya katakannya. Apple itu kan ya contohnya seperti itu ya. Jadi dia itu punya perusahaan, mendirikan perusahaan di negara yang memang negara tersebut ya menguntungkan gitu ya, karena memang wajar gitu ya sebenarnya ya, wajar ya, dan itu legal gitu ya. Kita bicara ya peristiwa-peristiwa pemajakan internasional ini sebenarnya masih dalam ranah legal gitu ya, artinya masih dalam bingkai hukum gitu ya, masih dalam bingkai hukum. Seperti tadi Apple ya, Apple mendirikan perusahaannya di Irlandia, yang mana memang Irlandia itu tidak memajaki perusahaan-perusahaan yang didirikan di Irlandia selama dengan prinsip bahwa dia hanya memajaki perusahaan yang nyata-nyata ya dimiliki ya ataupun dikendalikan, dikontrol oleh ya warga Irlandia ya. Dan sedangkan faktanya memang Apple itu dikendalikan ya, dimiliki oleh orang dari Amerika ya, sehingga dari kondisi yang seperti itu ya ada perusahaan-perusahaan, dan bukan ada, banyak ya sekarang ya yang mengambil celah dari adanya perbedaan perlakuan perpajakan yang ada di berbagai negara ya. Contohnya ya kasus yang kita sering dengar yang belakangan sempat booming kayak Panama Papers itu ya. Nah ini ya, jadi memang ada di dunia ini ada negara-negara tertentu yang dia itu ya mencari dana-dana ya dengan cara dia kemudian tidak memberlakukan pajak. Nah itu yang akan menjadi nanti bahasan kita ya di dalam slide-slide berikutnya ya. Minum dulu. Oke ya. Nah jadi kembali ke istilah perpajakan internasional guys tadi ya, pertanyaan dari Mas Sartono tadi ya. Jadi itu memang benar guys ya. Jadi sesuai dengan pendapatnya Prof Sumitro tadi kan. Yang mana dia? Kita mundur lagi sedikit ya, nggak apa ya. Mana tadi? Pendapatnya Prof Sumitro. Nah ini ya. Nah, jadi memang istilah perpajakan internasional atau international taxation itu guys ya bukan pajak internasional sebenarnya, bukan pajak internasional, tetapi itu tetap merupakan hukum nasional ya. Hukum nasional ya, hak negara-negara ya atau yurisdiksi negara ya yang mengatur pajak tapi kemudian berdimensi internasional ya. Mengapa dia berdimensi internasional ya ini ya? Karena dia ya nanti kaitannya dengan orang luar negeri atau orang asing ya. Kaitannya juga nanti dengan ya adanya pemajakan berganda. Jadi itu ya. Ini Yolanda ini mau ikut juga nih ya. Ulang lagi Yolanda. Dulu udah pernah ya hukum pajak. Itu ya guys ya. Jadi jadi yang akan kita bahas itu intinya itu guys. Yang paling inti nih, yang paling inti dari inti, core of the core-nya. Kita akan banyak nanti melihat yang namanya perjanjian bilateral ya atau bilateral treaty ini ya. Kaitannya karena tadi itu ya, karena adanya memang pemajakan yang berganda ya. Mengapa pemajakan berganda ini tidak diizinkan ya? Karena memang itu merupakan ya nanti kita lihat ya, ada sejarahnya ya, ada sejarahnya. Berarti masuknya jadi hukum perdata. Nah ya, seperti kaitannya dengan hukum perdata internasional. Ada dimensi perdatanya juga guys, tapi sebenarnya ini tetap masuk ke dalam ranah hukum publik. Nah, ini luar biasa nih Pak Sartono, emang ini luar biasa emang ya. Jadi memang sepertinya bisa seperti hukum perdata.
yang pihak-pihak yang terlibat itu privat gitu ya, bisnis to bisnis. Ini adalah negara, tapi prinsip-prinsipnya ya, karena ini juga masuk ke dalam ranah hukum internasional, bisa juga masuk ke dalam ranah, artinya dalam rumah besar hukum internasional bisa kita melihat ada irisannya ya, ada keterkaitannya ya. Misalnya dari sumber hukumnya gitu ya, sumber hukumnya salah satunya adalah perjanjian ya. Nah, kalau kita dulu bahas hukum internasional ya, kita sudah tahu ya bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah adanya perjanjian internasional. Apakah Anda setuju jika dikatakan pengenaan pajak atas dividen merupakan pajak berganda? Nah, ini guys ya, ini luar biasa ini. Ini yang nanya emang udah ya, bukan kaleng-kaleng ini. Jadi gini ya guys, bagaimana kedudukan ini? Ini dulu ya, yang mana dulu? Bingung nih, banyak pertanyaan ini. Bagaimana kedudukan tax treaty dalam sistem hukum pajak? Nah, ini PR ya. Silakan dijawab di pertemuan berikutnya ya. Panjang ini ya. Saya udah pernah bikin itu ya. Saya udah pernah bikin kajiannya ya. Nanti saya share gitu ya. Nah, kedudukan sebenarnya kalau dia itu sudah diratifikasi Ola Oli ini Yolanda ya. Ya, saya masih ingat. Kalau tax treaty itu sudah diratifikasi, dia masuk ke dalam ya sistem hukum peraturan perundang-undangan ya. Tax treaty ini ya diratifikasi biasanya dengan Perpres ya, dengan Perpres. Nah, tapi kemudian ada yang men-challenge ya kan, ada yang men-challenge ya. Nah, ya, ada yang men-challenge guys. Di-challenge undang-undang perjanjian internasional. Nanti di googling aja ya, undang-undang perjanjian internasional, yaitu undang-undang nomor berapa guys? Nomor 24 ya, nomor 24 tahun 2000. Di-challenge karena dia pemohon ya yang melakukan judicial review ke MK tidak setuju kalau tax treaty ini hanya diratifikasi dengan Perpres gitu ya. Dia inginnya diratifikasi dengan undang-undang ya, karena dianggap bahwa ini bukan hanya juga berkaitan dengan permasalahan kenegaraan ya, yang berkaitan dengan hal yang harus diatur dengan undang-undang. Nah, ini memang menjadi sebuah perdebatan ya. Nah, itu kalau sudah diratifikasi ya. Apakah dia itu kedudukannya menjadi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat ya dan formil. Nah, ini pun menjadi dua pendapat lagi. Kalau kita lihat ada putusan MK ya. Nah, juga hakim-hakimnya dua pendapat, ada dua kubu ya. Ada yang mengatakan produk ratifikasi ini hanyalah sebuah pengesahan. Pengesahan apa? Pengesahan perbuatan hukum pemerintah ya. Pengesahan perbuatan hukum pemerintah untuk mengikatkan diri ya, pemerintah yang terikat ya dengan suatu perjanjian. Sedangkan warga negaranya belum terikat. Nah, ini guys ya. Nah, ini ya. Ini kita telusurin ya, kalau ini diteliti ya bisa jadi disertasi ini ya. Skripsi sih lewat ini ya, disertasi bahkan ya. Nah, itu jadi pertanyaan Yolanda bagus sekali ya. Yang kedua, apakah setuju jika dikatakan pajak atas dividen merupakan pajak berganda? Nah, ini juga bisa yes, bisa or no ya. Bisa dikatakan berganda, bisa juga tidak ya. Karena definisi pajak berganda ini pun ya kita harus lihat juga ya. Pajak atas dividen, karena kan gini ya guys, kalau negara kita ya Indonesia ini masih membedakan ya antara wajib pajak badan dengan wajib pajak orang pribadi ya. Nah, jadi sebenarnya tidak berganda kalau dari kacamata kita ya, mungkin dari kacamata hukum nasional Indonesia ya. Tapi mungkin dikaitkan nanti dengan kacamata hukum perpajakan internasional berupa PPh gitu kan. Nah, sedangkan dividen ini kan tadinya berasal dari laba ya, di mana laba itu kan sudah dipajaki juga di perusahaan, di badan ya, sudah kena PPh badan ya, sudah kena PPh badan, kemudian dia disisihkan untuk dibagi kepada para pemegang saham, dia dipajaki lagi. Nah, dari satu sisi ini bisa dianggap sebagai double taxation, tapi di sisi lain kita lihat juga sebenarnya subjeknya beda, subjeknya berbeda. Kalau laba itu kan subjeknya adalah ya laba usaha ya, subjeknya adalah badan gitu ya, sedangkan